Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini tanggal 13 Juli 2020 merupakan tahun ajaran baru 2020-2021, yang mana pada hari ini kita mulai pelajaran baru setelah 3 bulan setengah kita tidak ada tatap muka karena disebabkan karena situasi corona yang mendunia. Kemudian pada hari ini kita belajar sejarah wajib, itu masuk di kelas 12 IPS 3 jam 1-2, itu waktunya kurang lebih 60 menit atau 2 kali 30. Adapun judul pertama pada bab pertama ini itu perjuangan menghadapi ancaman desintegrasi bangsa. Ini pertanyaan, berapa orang kelas 12 IPS 3 nih? 33 orang dari aplikat yang ada, coba 33 orang. Adapun judulnya perjuangan menghadapi ancaman desintegrasi bangsa ini itu dimulai dari poin pertama, yang A-nya berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai tahun 1965. Kalau kita perhatikan pergolakan ini baik di dalam maupun di luar negeri itu ada ancaman baik dalam luar negeri. Kalau kita ambil pokoknya mana lebih bahaya dalam daripada luar negeri, kalau kita perhatikan lebih berbahaya yang di dalam luar negeri, karena kalau seandainya itu diabaikan bisa saja Indonesia ini kembali dijajah oleh negara asing sehingga NKRI bisa saja dibubarkan. Tapi bukan berarti dalam negeri ini tidak bahaya, dalam negeri juga berbahaya, seperti pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Kita tidak langsung ke peristiwa Madiun, kita ambil sejarah berdirinya Partai Komunis itu. Jadi sejarah berdirinya Partai Komunis itu, yang mana Partai Komunis itu berdiri pada tahun 1920. Pada tahun 1920 itu berdirilah Partai Komunis yang merupakan jelmaan dari SDP. SDP itu adalah Indis Sosialis Demokrasi Perenijing, yang diseludupkan oleh tokoh PKI yang bernama Sneplit itu pada tahun 1913. Jadi sekali lagi disampaikan, pada tahun 1920 berdirilah Partai Komunis Indonesia yang merupakan jelmaan dari SDP. SDP itu adalah Indis Sosialis Demokrasi Perenijing yang diseludupkan oleh tokoh PKI yang bernama Sneplit pada tahun 1913. Sebelum Indonesia merdeka, sudah terjadi pemberontakan PKI ini. Contohnya pada tahun 1926. Pada tahun 1926 itu muncul pergolakan PKI itu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karena persiapannya belum matang, akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas. Kemudian pada tahun 1927 meletus lagi pemberontakan PKI di Sumatera Barat, juga persiapannya belum matang. Kalau di Jawa tadi, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta, itu penumpasannya ada kurang lebih 2 minggu. Sementara di Sumatera Barat penumpasannya kurang lebih 3 hari atau paling lama 1 minggu. Adapun tokoh-tokohnya pada tahun 1926, 1927, di situ muncullah nama seperti Musso. Kemudian muncul lagi nama Alimin, muncul lagi nama Darsono, Tan Malaka, dan Semaun. Itu merupakan tokoh-tokoh pada tahun 1926-1927. Memang kalau kita perhatikan pernah terjadi perpecahan di tubuh Serikat Islam, sehingga Serikat Islam ini pecah menjadi 2. Itu Serikat Islam Merah dan Serikat Islam Putih. Kalau Serikat Islam Merah itu merupakan embrio PKI. Tokohnya di situ adalah Semaun. Sementara Serikat Islam Putih itu dipimpin oleh Agus Salim. Tokohnya Agus Salim dengan Hos Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto itu identik dengan Islam. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1948 terjadi yang namanya peristiwa Madiun. Madiun itu di mana?
Nah, Madin itu di Jawa Timur. Kemudian pemberontakan PKI di Madiun ini ada kaitannya dengan agresi militer Belanda kedua. Cuman bulannya berbeda, tahunnya sama, tahun 1948 peristiwa Madiun, kemudian 1948 juga terjadi agresi militer kedua. Cuma bedanya bulan. Agresi militer bulan Desember tahun 1948, sementara peristiwa Madiun September 1948. Itu pada tahun 1948. Siapa biang kerok atau tokoh di balik itu? Nah, di sinilah munculnya nama Musso, kemudian muncullah nama Amir Saripudin. Seperti Musso, pada tahun 1926-1927, Musso ini termasuk tokoh PKI yang waktu itu melarikan diri ke negara Uni Soviet. Sehingga di negara Uni Soviet inilah belajar ilmu komunis. Setelah dia belajar ilmu komunis di negara Uni Soviet, kemudian kembali ke Indonesia, ingin menerapkan sistem sosialis komunis di Indonesia. Sehingga pada tahun 1948 Musso melakukan pemberontakan. Kemudian bukan hanya dia sendiri, masuklah di situ juga nama Amir Saripudin. Ya, nama Amir Saripudin pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1965 itu adalah puncak pemberontakan PKI di Indonesia. Itu muncullah tokohnya DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Kemudian situ muncullah nama Untung Sutopo. Untung Sutopo itu tidak disangka dan tidak diduga, beliau sendiri termasuklah salah satu pasukan pengawal presiden pada waktu itu yang dikenal dengan pasukan Cakrabirawa. Jadi pasukan Cakrabirawa ini untung disitulah seharusnya tidak melakukan kudeta atau tidak melakukan coup terhadap negara ini, tetapi dalam kenyataannya dia melakukan, kalau ibarat pepatah mengatakan, Untung Sutopo ini ibaratnya seperti pagar makan tanaman. Seharusnya pagarnya dalam melindungi tanaman, tetapi dalam kenyataan pagar itulah yang menghantam tanaman. Sama ibaratnya seharusnya Untung Sutopo ini melakukan pengamanan atau pelindungan terhadap negara Indonesia ini, tetapi dalam kenyataan dia sendiri melakukan kudeta, pemberontakan atau coup. Itu pada tahun 1965. Kembali kita tadi berbicara masalah komunis. Tujuan komunis itu apa? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, tujuan komunis itu adalah dimanapun, apakah di Indonesia atau dunia lain dalam arti kata bukan hantu belau dan sebagainya, tapi dunia lain itu adalah negara luar yang di lain Indonesia. Apa contohnya? Negara Uni Soviet umpamanya, dan negara Kuba, dan negara Polandia dan sebagainya. Tujuan komunis itu sama, yaitu menggulingkan pemerintahan yang tidak bisa mereka kuasai. Itulah tujuannya. Jadi tujuan komunis itu adalah ingin menggulingkan pemerintahan yang tidak bisa mereka kuasai. Itulah tujuannya. Kemudian komunis di Indonesia itu terkenal dengan istilah bahaya Latin. Apa itu bahaya Latin? Bahaya Latin itu adalah bahaya yang setiap saat akan mengintai. Seumpama kita dalam bahaya, apa upaya yang harus kita lakukan? Kita bawa ke diri kita, mungkin kita tuh harus waspada dan sebagainya. Jadi kalau istilahnya komunis ini yang dikenal dengan bahaya Latin, bahaya yang setiap saat akan mengintai. Oleh karena itu kita jangan lengah, kita jangan abai, maka kita harus waspada. Maka berpegang teguhlah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita berpegang teguh kepada itu, maka kita agak aman. Jadi kalau muncul lagi komunis di Indonesia ini, ingat bahaya Latin komunis, bahaya yang setiap saat mengintai. Siapa yang diintai? Para pemuda, para mahasiswa, para pelajar dan sebagainya. Hanya itu untuk pertemuan-pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.